Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Selamat bergabung di ruang belajar matematika. Kita memasuki KD 3.1 yaitu menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Ada 3 materi pokok di KD 3.1, yaitu yang pertama bilangan berpangkat atau eksponen, yang kedua bentuk akar, dan yang ketiga logaritma. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu logaritma. Nah, anak-anakku sekalian, salah satu ahli yang mempunyai kontribusi dalam menemukan konsep logaritma adalah John Napier, dan beliau dikenal sebagai Bapak Logaritma. Adapun penggunaan logaritma yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah pada seismograf, yaitu alat untuk menghitung kekuatan gempa bumi. Nah, adapun dilihat dari definisinya, yang disebut logaritma adalah kebalikan atau inverse dari eksponen atau pemangkatan. Suatu bentuk eksponen dapat diubah menjadi bentuk logaritma, begitupun sebaliknya. Atau jika menggunakan simbol, kita bisa tuliskan A pangkat C sama dengan B, bisa kita rubah ke bentuk logaritma menjadi A log B sama dengan C dengan nilai A dan B-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Adapun notasi A, B, C pada penulisan logaritma dapat kita definisikan sebagai berikut. A adalah basis atau bilangan pokok pada logaritma, B adalah numerus atau bilangan yang dicari nilai logaritmanya, dan C adalah hasil logaritma atau nilai pangkatnya. Nah, kita lihat ada 3 contoh yang disajikan. Kita akan membandingkan makna dari perpangkatan dan makna dari logaritma. Yang pertama, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jika kita nyatakan dalam penulisan logaritma, maka bisa kita tulis 2 log 2 sama dengan 1. Kemudian yang kedua, 2 pangkat 0 nilainya sama dengan 1. Sedangkan dalam bentuk logaritma bisa kita tulis menjadi 2 log 1 sama dengan 0. Contoh yang ketiga, 2 pangkat 3 sama dengan 8, sedangkan penulisan dalam bentuk logaritma menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Nah, dari sini kita bisa bandingkan perbedaan antara perpangkatan atau eksponen dengan contoh logaritma. Jadi, pada eksponen yang kita cari adalah hasil dari memangkatkan suatu bilangan, sedangkan pada logaritma yang kita cari adalah nilai pangkat dari suatu. Baik, untuk memastikan pemahaman kita terkait dengan konsep logaritma, kita akan mengerjakan 2 latihan soal sebagai berikut. Tentukan nilai dari 1, 2 log 16. Yang kedua, 3 log 1 per 9. Nah, kita mulai dengan menyelesaikan soal yang pertama, yaitu 2 log 16. Kita tulis dulu 2 log, numerusnya kita biarkan, kita tulis belakangan. Nah, perhatikan pada logaritma basisnya adalah 2. Artinya, numerus yaitu 16 harus kita ke bentuk eksponen dengan basis 2. Dengan cara mengalihkan secara berulang angka 2 sebanyak 4 kali. Menjadi 2 log 2 pangkat. Kita hitung ya pangkatnya. 1, 2, 3, 4. 2 log 2 pangkat 4. Nah, jika basis pada logaritma sudah sama dengan basis pada numerus, yaitu sama-sama 2, maka pangkatnya inilah yang akan menjadi nilai dari logaritmanya. Ya, kita masuk ke soal yang kedua, yaitu 3 log 1 per 9. Nah, kita perhatikan, pada soal nomor 2, basis pada logaritmanya adalah 3,
sedangkan numerusnya 1/9. Ada angka 9 di bagian penyebut. Nah, seperti biasa, langkah yang pertama adalah kita numerus ke dalam perkalian berulang dengan basis 3, menjadi 3 kali 3. Atau bisa kita tulis dalam bentuk eksponen menjadi 3 log 1/3 pangkat 2. Nah, karena bentuk eksponennya berada di bagian bawah atau pada bagian penyebut, maka kita butuh bantuan dari sifat bilangan berpangkat. Nah, sifat yang kita butuhkan atau sifat yang kita gunakan adalah 1/A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Jadi sifat-sifat bilangan berpangkat ini nanti akan membantu kita untuk menyelesaikan soal-soal logaritma. Jadi kita bisa rubah menjadi 2 log yang tadinya 1/3 pangkat 2 bisa kita rubah menjadi 3 pangkat negatif 2. Nah, basisnya pada logaritma dengan pada numerus sudah sama, maka nilai logaritmanya adalah negatif 2, yaitu pangkat dari numerusnya. Nah, berikutnya adalah sifat-sifat logaritma. Ada 10 sifat logaritma yang biasa kita gunakan untuk membantu kita menyelesaikan soal-soal logaritma. Penggunaan dari sifat-sifat logaritma ini disesuaikan dengan bentuk soal yang kita hadapi. Nah, berikut ini sudah ada 2 contoh soal. Kita akan selesaikan bersama-sama dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Baik, kita selesaikan satu persatu. Kita mulai dengan soal yang pertama bagian A. 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurangi 2 log 9. Kita lihat basis dari ketiga logaritma ini sudah sama, yaitu 2, dan operasi hitung yang mengikutinya ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Ini artinya kita akan menggunakan sifat-sifat logaritma yang berkaitan dengan operasi penjumlahan logaritma dan pengurangan logaritma. Ya, sifat yang akan kita gunakan adalah A log B tambah A log C sama dengan A log B kali C. Sifat berikutnya A log B kurangi A log C sama dengan A log B per C. Jadi nanti operasi hitung penjumlahan akan kita rubah ke bentuk perkalian dan operasi hitung pengurangan akan kita rubah ke bentuk pembagian. Sehingga soal yang tadi melibatkan 3 bentuk logaritma bisa kita sederhanakan menjadi 2 log 24, karena operasinya penjumlahan kita rubah ke perkalian menjadi 24 dikali 3, dan pengurangannya kita rubah ke dalam bentuk pembagian menjadi per 9. Sehingga bentuk logaritmanya menjadi 2 log 8. Ya, menjadi lebih sederhana. Nah, numerus yang 8 ini akan kita rubah ke dalam bentuk eksponen dengan basis 2. Atau bisa kita tulis 2 log 2 kali 2 kali 2. Atau 2 log 2 pangkat 3. Karena basis pada logaritma dengan pada numerus sudah sama, maka nilai logaritmanya adalah pangkatnya, yaitu 3. Ya,
Baik, kita masuk ke soal bagian kedua, yaitu 1/25 log 125. Ya, kita rubah dulu basisnya dari 1/25 ke dalam bentuk eksponen menjadi 1/5 pangkat 2 atau menjadi 5 pangkat negatif 2 berdasarkan sifat bilangan berpangkat 1/a pangkat n sama dengan a pangkat negatif n. Kemudian numerusnya 125 bisa kita rubah ke dalam bentuk eksponen dengan basis 5, yaitu menjadi 5 pangkat 3. Sehingga soal bagian B 1/25 log 125 bisa kita rubah menjadi 5 pangkat negatif 2 log 5 pangkat 3. Nah, kita perhatikan baik pada basis maupun pada numerus, dua-duanya berupa bilangan berpangkat atau eksponen. Maka kita bisa selesaikan soal ini menggunakan bantuan sifat logaritma yang sesuai, yaitu basisnya berupa eksponen dan numerusnya juga berupa eksponen. Nah, sifat yang digunakan adalah A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N kali A log B. Sehingga kita bisa sederhanakan menjadi 3/-2 dikali 5 log 5. Nah, untuk menyelesaikan soal logaritma ini kita butuh satu sifat lagi, yaitu A log A sama dengan 1. Nah, ini untuk menyederhanakan bentuk 5 log 5. Sehingga hasilnya menjadi min 3/2 dikali 1 sama dengan min 3/2. Ya, kita masuk ke soal bagian C, yaitu soal yang melibatkan perkalian dari 3 bentuk logaritma, yaitu 7 log 8 dikali 2 log 9 dikali 3 log 1/7. Nah, langkah pertama, kita akan merubah setiap numerus menjadi bentuk eksponen, yaitu 8 kita rubah menjadi 2 pangkat 3, 9 kita rubah menjadi 3 pangkat 2, dan 1/7 kita rubah menjadi 7 pangkat negatif 1. Sehingga bentuk soalnya bisa kita rubah menjadi 7 log 2 pangkat 3 dikali 2 log 3 pangkat 2 dikali 3 log 7 pangkat negatif 1. Nah, kita perhatikan masing-masing numerus dari setiap logaritma berbentuk eksponen. Ya, ini artinya kita membutuhkan bantuan sifat logaritma di mana numerusnya berbentuk eksponen, yaitu A log B pangkat M sama dengan M dikali A log B. Sehingga kita bisa keluarkan pangkat dari setiap numerusnya, yaitu 3 kali 2 dikali negatif 1 dikali sisa logaritmanya, yaitu 7 log 2 kali 2 log 3 kali 3
log 7. Ya, kita kalikan. 3 kali 2 kali negatif 1 menjadi negatif 6 kali 7 log 2 kali 2 log 3 kali 3 log 7. Nah, kita perhatikan bentuk perkaliannya sangat unik, di mana numerus pada logaritma sebelumnya menjadi basis pada logaritma berikutnya. Sehingga kita membutuhkan sifat logaritma yang sesuai, yaitu A log B dikali B log C, ya, di mana numerus pada logaritma pertama menjadi basis untuk logaritma kedua, menjadi A log C, sehingga negatif 6 dikali 7 log 7. Ya, jadi numerus dengan basis yang berurutan menjadi hilang, ya. Sehingga hasilnya negatif 6 dikali 1, atau sama dengan negatif 6. Baik, kita masuk ke soal yang kedua. Ya, sama dengan A. Tentukan nilai dari 1/8 log 9. Nah, untuk menyelesaikan bentuk soal seperti ini, langkah pertama yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya mengarahkan logaritma yang ditanyakan, yaitu 1/8 log 9, ke bentuk logaritma yang diketahui, yaitu 2 log 3 sama dengan A. Nah, langkah pertama, merubah basis numerus dari logaritma tanyakan ke eksponen. Jadi 1/8 kita akan rubah menjadi 1/2 kali 2 kali 2, atau 1/2 pangkat 3, atau 2 pangkat negatif 3. Kemudian numerus 9 kita rubah ke eksponen dengan basis 3 menjadi 3 pangkat 2. Sehingga bentuk 1/8 log 9 bisa kita tulis menjadi 2 pangkat negatif 3 log 3 pangkat 2. Ya. Nah, kita perhatikan basis dan numerus pada logaritmanya berbentuk eksponen. Maka untuk menyelesaikannya kita gunakan sifat A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N kali A log B. Jadi bentuk logaritmanya bisa kita rubah menjadi 2 per negatif 3 dikali 2 log 3. Nah, karena 2 log 3 ini sama dengan A, maka bentuk 2 log 3 bisa kita ganti dengan A, sehingga hasilnya menjadi negatif 2/3A. Baik, kita sudah selesai di pembelajaran materi logaritma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.